Saudara-saudaraku, pagi ini insya Allah kita akan sama-sama menyelami satu surat, dan ini nanti akan dibagi menjadi dua bagian ya. Itu bagian pertama ayat 1 sampai dengan ayat 13 di surah Al-A'la. Insya Allah mudah-mudahan Allah mengijabah apa yang kita inginkan, dan Allah menambahkan ilmu, memudahkan kita memahami ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca dulu di surah Al-A'la ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Ikuti saya biar bacaannya serempak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا Sadaqallahul azim. Bapak sekalian, sebelum kita menelusuri dari makna per ayat, maka ada baiknya kita telusuri dulu yang melatar belakangi surah Al-A'la ini, atau keutamaan-keutamaan dari surah Al-A'la ini. Bahwa surat ini jatuh pada urutan yang ke-87 di urutan surat ya. Namun menurut turunnya ayat, maka ini surah turun pada urutan yang ke-8. Dan menurut mushaf, berdasarkan susunan mushaf, maka ini menempati urutan yang ke-87. Disebut surah Al-A'la karena memang di ayat pertama disebut seperti itu, Al-A'la ya. Dan itu sebagai nama Allah yang maha tinggi gitu ya. Surat ini sangat istimewa karena banyak dilafalkan oleh kaum muslimin, banyak dilafalkan oleh kaum muslimin, dan sering dilantunkan oleh para imam. Karena memang ini ada satu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW senantiasa membaca surat ini ya, surat Al-A'la ini ya, untuk dua sholat hari raya dan juga untuk sholat Jumat. Seringkali Rasulullah membaca surat Al-A'la ini. Maka kemudian ini menjadi menjadi langganan para imam, kemudian membaca surah Al-A'la ketika kemudian di sholat Jumat maupun sholat Idul Fitri maupun Idul Adha ya. Terdapat banyak dalil yang menyebutkan tentang keutamaan surat ini memang ya.
Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai surat Al-A'la ini, sangat mencintai. Dinyatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah. Dia Rasulullah mencintai surat ini, surat Al-A'la. Yang dimaksud adalah sabisma rabbikal a'la, ya, surat Al-A'la ini ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai surat ini. Ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Di antara keutamaan surat Al-A'la, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan surat Al-A'la ini yang sering dibaca oleh Nabi tadi dalam sholat witir juga ya, dalam sholat witir. Jadi seringkali Rasulullah membaca surat Al-A'la ini di sholat witirnya ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihis ma rabbikal a'la, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sholat witirnya bisa bihisma rabbikal a'la, dengan membaca surat sabisma tadi ya, surat Al-A'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun, juga dengan surat Al-Kafirun. Wa qul huwallahu ahad, dan juga surat Al-Ikhlas. Sering dibaca oleh Rasulullah tiga surat ini dalam sholat witirnya, yaitu surat Al-A'la, surat Al-Kafirun, dan surat Al-Ikhlas. Nah, jadi ini bisa kita teladani atau kita dawamkan ya untuk sholat witir kita, membaca surah Al-A'la, surah Al-Kafirun, dan surah Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas ya. Ini diantara keutamaan-keutamaan yang tadi dinyatakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai surat Al-A'la ini, dan ini seringkali dibaca dalam beberapa riwayat dalam sholat-sholat Rasulullah, termasuk dalam sholat witir ya. Sholat witir sendiri merupakan sholat yang sangat mulia Bapak sekalian ya. Bahkan sebagian ulama, ini pendapat ulama ya, bahwa sama sholat witir itu wajib. Pendapat ulama ya, sebagian ulama, meskipun jumhur ulama menyatakan bahwa sholat witir adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Sunnah yang sangat dianjurkan. Maka Bapak Ibu sekalian, sebisa mungkin jaga sholat witir ini. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir ini, baik dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi safar ya. Dalam kondisi mukim apalagi, dalam kondisi safar saja Rasul tetap menjaga sholat witir. Maka sebaik-baiknya kita mencontoh Rasulullah dengan mendawamkan sholat witir. Kalau tidak berkesanggupan di tengah malam di sholat tahajud, maka setelah isya sholat witirlah ya. Sebelum tidur sholat witir ya. Tapi kalau kita berkesanggupan untuk kemudian sholat tahajud, maka tutuplah sholat tahajud itu dengan sholat witir. Sebisa mungkin seperti itu ya. Dengan yang biasa tadi dibaca oleh Rasulullah adalah surah Al-A'la, surah Al-Kafirun, dan surah Al-Ikhlas ya. Man tarakal witr amdan fahuwa rajulun sawi. Ini satu pendapat dari Imam Ahmad. Bapak sekalian harus dipahami ya, jangan sampai nanti salah tafsir, salah pengertian, jadi nanti dituduh sana kemari. Ini bukan hadis, ini pendapat. Nah, ini bukan hadis, ini pendapat Imam Ahmad ya. Jangan sampai nanti jadi salah pengertian. Wala yambaghi an tuqbala lahu syahadah. Dinyatakan oleh beliau, siapa yang meninggalkan sholat witir, man tarakal witr, siapa yang meninggalkan sholat witir amdan fa huwa rajulun syauq, meninggalkan sholat witir secara sengaja, maka seorang laki-laki itu disebut laki-laki yang buruk. Wala yambaghi
Ini lebih keras lagi. Wala yang bagi tidak pantas baginya antuk balalahu akan diterima baginya syahadah persaksiannya. Jadi tidak diterima saksinya, persaksiannya kalau tidak menjalankan sholat witir. Sekali lagi ini pendapat ya. Jangan sampai kemudian dimaknai sebagai hadis diserukan seperti itu, kalau tidak sholat witir kemudian tertolak syahadahnya. Tidak seperti itu pendapat. Saking pentingnya sholat witir, gampangnya seperti itu ya. Jadi pendapat Imam Ahmad dari imam yang empat itu ya. Jadi seorang laki-laki tidak sholat witir padahal ia mengetahui keutamaannya. Bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada sholat witir ini? Ya, beliau tidak pernah meninggalkannya tadi. Lantas dia meninggalkannya, maka dinilai orang yang seperti itu adalah berperangai buruk, menyimpang dari apa yang dicintai oleh Rasulullah. Yang tadi dinyatakan secara sengaja ya, seperti itu. Tapi sekali lagi inilah pendapat Imam Ahmad, bukan hadis Rasulullah SAW. Di antara lagi keutamaan surat Al-A'la ini bersamaan dengan surat Al-Ghaziyah. Nah, ini tadi surat Al-A'la juga termasuk surat Al-Ghaziyah, seringkali dibaca Rasulullah di sholat Jum'ah dan juga sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, jadi dua id ini seringkali Rasulullah menggunakan surat Al-A'la, surat Al-Ghaziyah seringkali seperti itu. Kalau jatuh satu hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat, jatuh pada satu hari itu, maka Rasul pun menggunakan dua surat ini untuk dibacanya. Jadi artinya sama seperti itu ya, hari Jumat maupun Idul Fitri maupun Idul Adha, Rasulullah sering membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghaziyah ya, surah Al-Ghaziyah. Ini dinyatakan dalam sebuah hadis, di hadis riwayat Muslim, ada di nomor 878. Bapak sekalian, menunjukkan keutamaan tadi tentang fadilah-fadilah keutamaan dari surah Al-A'la tadi ya. Karena seringkali kita memang harus mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW untuk kemudian mencintai surat Al-A'la, maka kita pun seyogyanya, sepantasnya mencintai surah Al-A'la dengan cara banyak membacanya ya, dengan cara banyak membacanya ya. Mu'adz bin Jabal Al-Ansari pernah memimpin sholat Isya. Mu'adz bin Jabal pernah memimpin sholat Isya. Ia memperpanjang bacaannya. Lantas ada seorang di antara kami jamaah yang sholat Isya tadi ya, sengaja keluar dari jamaah dan ia kemudian sholat sendirian. Nah, ini satu peristiwa ya. Mu'adz pun dikabarkan tentang keadaan orang tersebut. Nah, jadi Mu'adz dikabari bahwa tadi wahai Mu'adz, ada jamaah yang keluar dari jamaah kita dalam sholat Isya karena mungkin bacaan terlalu panjang. Dia sholat sendirian. Kata Mu'adz, dia adalah orang munafik. Kata Mu'adz, orang yang tadi disebut munafik oleh Mu'adz bin Jabal mendengar, karena bagaimanapun namanya berita terus kemudian mendengar, maka disampaikan kepada Rasulullah SAW, mengadu kepada Rasulullah SAW ya. Jadi diadukan kepada Rasulullah. Beliau katakan tentang kejadian yang seperti itu, bahwa dia dikatakan munafik oleh Mu'adz bin Jabal ya. Nabi SAW lantas menasihati Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah wahai Mu'adz? Nah, ya, dinyatakan seperti itu. Jika engkau mengimani orang yang banyaknya, maka bacalah surah Asy-Syams, surah Ad-Duha, surah Al-A'la ya, surah Al-Ala ataupun surah Al-Lail. Jadi surah-surah ini sejatinya adalah panjangnya hampir mirip. Nah, jadi sekitar itu ya, jangan kepanjangan. Ini menjadi isyarat bagi kita ketika kita mengimami orang banyak, harus perhatikan makmumnya. Barangkali ada makmum yang sudah renta, tidak kuat berdiri lama gitu kan, atau ada orang yang
Sujud pun kalau kemudian kelamaan menjadi pilek gitu kan, harus diperhatikan seperti itu. Atau ada orang yang kemudian membawa anak kecilnya yang kemudian masih menangis, harus diperhatikan imam. Jangan sampai kemudian berkepanjangan sementara ada anak yang masih menangis bersama ibunya, mungkin seperti itu. Ini harus punya toleransi sang imam, tidak perlu berkepanjangan. Jadi kelas standarnya tadi adalah surah Al-A'la. Nah, seperti panjangnya ya sekitar itulah, ya sekitar. Ya, kalau kepanjangan ya berbahaya. Nah, ini tadi Mu'adz itu mengimami sholat Isya, panjang bacaannya. Maka ada satu jamaah yang keluar kemudian sholat sendirian. Mu'adz menuduhnya sebagai orang munafik, kok dia sholat bermalas-malasan seperti itu kan. Nah, ini tidak diperkenankan. Ya, Rasulullah menegurnya, menasehati Mu'adz. Apakah akan menjadi tukang fitnah, wahai Mu'adz? Ya kan tadi difitnah oleh Mu'adz. Ya, itu zaman Rasulullah langsung diingatkan. Nah, kalau zaman kita tidak yang mengingatkan, maka perang. Nah, seperti yang terjadi sekarang ini ya, kejadian terhadap Ustadz kita Adi Hidayat ya, lagi gempar ini kan, lagi gempar dituduh ke sana kemari, Allahu Akbar, karena tidak kesepahaman dan kemudian menganggap orang lain itu sebagai musuhnya. Ini yang sangat berbahaya. Apa yang kemudian berbeda maka dianggap satu penyimpangan baginya dan menuduhnya sebagai kesesatan. Ini sangat berbahaya. Apa itu kenapa terjadi? Karena memang zaman akhir itu akan condong kepada asobiyah. Asobiyah itu mencintai kepada golongannya, kelompoknya sendiri. Ya, jadi tidak kemudian memasrahkan utuh kepada Allah dan Rasulnya, tapi kemudian asobiyahnya yang kemudian diperjuangkan. Nah, kemudian menjadi perhatian Bapak sekalian, perhatian bagi kita, jangan pernah memperjuangkan dengan hati kita, memperjuangkan apa yang kita perjuangkan, golongannya, bukan. Kita memperjuangkan Allah dan Rasulnya saja. Perkara golongan yang kita masuki itu sebagai wadah saja. Apa yang harus dipertentangkan? Sebagai wadahnya saja. Ya, jangan kemudian kita berkecondongan secara hati, secara utuh itu hanya untuk golongannya, kemudian yang beda dengan golongan kita dianggap sebagai orang-orang yang sesat. Ini sangat berbahaya. Padahal golongan-golongan itu, organisasi itu hanyalah wadah saja yang kita perjuangkan Allah dan Rasulnya. Jadi ini yang harus kita pahami, jangan sampai terjadi untuk kita bersalah kepahaman ya, menjadi memperjuangkan golongan, bukan memperjuangkan Allah dan Rasulnya, bukan memperjuangkan agama Allah. Bapak sekalian, ada pendapat ini surah Al-A'la itu apakah surah Makkiyah atau surah Madaniyah? Nah itu kan, karena disebut di situ ada kok Nabi yang diseru. Nah, apa ini kemudian kebanyakan yang disuruh Nabi kemudian menjadi surah Madaniyah? Nah ini jadi perbedaan pendapat. Namun jumhur ulama, para ahli tafsir menyatakan bahwasanya surah Al-A'la itu adalah surah Makkiyah. Nah ini diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Apa buktinya? Nah ini adalah ada sebuah hadis yang menjadi rujukan bagi kita bahwa surah Al-A'la adalah surah Makkiyah, bukan surah Madaniyah ya. Awalu man qadima alaina, awalu orang yang pertama, man orang, qadima alaina yang datang kepada kami, min ashabin nabi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Mus'ab, orang yang datang pertama kali ke Madinah dari para sahabat Nabi adalah Mus'ab ibnu Umair, Mus'ab bin Umair, wa ibnu Ummi Maktum, dan juga ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta, ternyata datang ke Madinah lebih awal. Sebelum Rasulullah datang, sudah datang adalah Mus'ab bin Umair dan ibnu Ummi Maktum ya. Faja'ala, datang keduanya itu yuqrinanina al-Quran, ini mengajarkan, membacakan kepada kami Al-Quran ya, yang diajarkan tadi adalah surah Al-A'la.
di surah Al-A'la yang diajarkan untuk orang-orang Madinah. Orang-orang Ansor sebelum Rasulullah datang itu sejatinya dari sahabat Nabi yang datang pertama adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum mengajarkan Al-Quran, Al-Quran. Dan ini surah yang diajarkan adalah surah Al-A'la tadi ya. Sumaja'a Ammar, kemudian datang Umar, wa Bilal dan Bilal, wa Sa'd dan Sa'id. Sumaja'a Umar ibn Khattab, yang kemudian datang juga Umar bin Khattab fi ishrina dengan 10 orang. Sumaja'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini urutan datangnya orang-orang yang berhijrah ke Madinah ya, yang diawali tadi Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum yang sebelumnya sudah mengajarkan Al-Quran. Jadi orang-orang Madinah sudah punya persiapan sebelum Nabi datang, itu sudah punya persiapan ya, persiapan secara mental, secara akidah dipersiapkan oleh Mus'ab bin Umair dan Ummi Maktum, yang kemudian menjadikan orang-orang Madinah itu sangat mencintai Rasulullah. Bahkan dalam satu kisah datangnya Rasulullah disambut gegap gempita oleh orang-orang Madinah, baik anak-anak maupun orang dewasa, perempuan maupun laki-laki, sama seperti itu. Inilah Nabi Muhammad datang, Rasulullah datang, Rasulullah begitu. Dalam satu kisah hadis di sana bahwa tidak pernah aku lihat orang-orang Madinah segembira ini. Segembira ini maksudnya adalah melebihi gembiranya dari menyambut datangnya Rasulullah SAW. Karena secara mental sudah dipersiapkan tadinya, didakwai lebih dulu oleh siapa? Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum tadi ya. Jadi ini mempertegas bahwa orang-orang Madinah itu diajari oleh Mus'ab dan kemudian Ibnu Ummi Maktum itu adalah surah Al-A'la, yang membuktikan bahwa surah Al-A'la adalah surah Makkiyah ya, surah yang diturunkan di Mekah. Diperhatikan Bapak sekalian, di ayat yang pertama sabisma rabbikal a'la, diawali dengan fi'il amr, perintah sabbih. Sabbih asalnya begitu ya. Lah kok ini jadi sabbihi? Karena ini dibunyikan Bapak sekalian, kalau Arab itu mati ketemu mati itu kata mereka itu akan menjadi setan. Maka jangan pernah mati ketemu mati, harus salah satu dihidupkan. Dan ini hanya menjadi hidup, bukan sabih, tapi dibaca sabisma rabbi karena depannya isma, mati lagi. Nah seperti itu. Jadi mati dengan mati ketemu setan, ini istilah Arab saja ya. Jadi jangan sampai menjadi setan, maka dihidupkan, maka dibaca sabisma rabbikal a'la. Nah, sucikanlah, karena memang bentuk perintah. Sabih, sucikanlah ya, sucikanlah siapa? Asma, nama Rabbuka Tuhanmu, Al-A'la, yang maha tinggi. Bapak sekalian, ketika Rasulullah menerima ayat ini, yang satu ayat ini, ayat pertama dengan ayat sabisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi, maka Rasulullah menyambungkan sabdanya kepada para sahabatnya, ij'aluh, jadikan ayat ini fi sujudikum, dalam sujud kalian. Maka kemudian dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Nah begitu ya, subhana rabbiyal a'la. Nah, jadi ayat ini yang kemudian diminta oleh Rasulullah agar menjadikan untuk bacaan sujud. Maka karena ini bentuk perintah, maka kemudian yang dilakukannya adalah subhana rabbiyal a'la. Kalau ada tambahannya wabihamdi, dalam hadisnya tidak ada Bapak sekalian. Jadi kalau ditelusuri di hadisnya tidak ditemukan tambahan yang itu. Maka sebagian dari pendapat, itu menjadi bid'ah. Mohon maaf, itu menjadi bid'ah sebagian. Tapi ada menganggapnya itu sebagai doa, tidak mengapa, karena itu bentuk doa. Nah, mana yang harus dibenarkan? Kita tidak menyondongkan salah satu, terserah hati kita. Ya.
Jadi hadisnya itu hanya subhana rabbiyal a'la, sama dengan rukuk subhana rabbiyal azim, tidak ada wa bihamdihi, itu tambahannya saja. Sekali lagi, tidak perlu dipertentangkan kemudian geger itu ya, tidak perlu dipertentangkan kemudian geger, ini bid'ah dan segala macamnya, tidak berkemampuan kita hanya mengikuti hati, kecondongan, keyakinan kita utuh yang mana maka kerjakan, jangan sampai bertentangan dengan hati kita. Sabisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Dalam bahasa Arab itu diambil sabih ya, tasbihun yang artinya mensucikan ya. Tasbihun yang artinya mensucikan. Jadi kita diminta mensucikan Allah ya. Bagaimana mensucikan Allah itu? Pada Allah sudah maha suci, maknanya mengandung maksud agar kita membersihkan dari tafsiran-tafsiran kita atau apa namanya, melabeli Allah dengan yang lain yang tidak sepantasnya dilabeli dengan ketidaksempurnaan. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Maka sungguhnya adalah kembali kepada kita untuk kemudian mewujudkan tauhid kita kepada Allah dengan mensucikan Allah semata ya. Tidak ada kemudian melabeli Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas disematkan pada Allah yang maha suci itu ya. Jadi sekali lagi menjadi apa namanya, menjadi perintah bagi kita untuk senantiasa mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah ya, bertasbih kepada Allah SWT. Bapak sekalian, di antara hal-hal yang tidak pantas bagi Allah, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas, yang kurang gitu kan, misalnya cacat, buta, tuli, bisu, Allah punya anak misalnya, seperti itu kan, tidak pantas seperti itu ya. Maka itu yang harus kita sucikan. Artinya Allah memang maha suci, kita sendiri yang harus kemudian mentauhidkan Allah secara utuh ya. Benar-benar Allah itu maha suci dari sifat-sifat yang tercela tadi ya. Allah punya istri ya, semua adalah sifat-sifat yang tidak pantas dilabelkan pada Allah. Dan di antara hal yang perlu kita sucikan dari Allah adalah menyamakan Allah dengan makhluk, tidak pantas itu, apapun bentuknya. Ketika ada pernyataan ayat bahwa Allah bersemayam di atas arasy misalnya, lalu kita berpikir arasnya sebesar apa, kan gitu kan? Karena zat atau benda yang menempati satu tempat, tentunya tempatnya lebih besar daripada yang menempati. Kerbau menempati kandang, kandangnya lebih besar gitu kan, daripada kerbaunya. Manusia menempati rumah, rumahnya lebih besar daripada manusia. Kalau begitu arasnya apa lebih besar dari Allah? Nah, itu yang sekali lagi jangan ditafsirkan ke sana. Sudah sampai di situ saja, akal kita tidak sampai ya. Allah bersemayam di atas arasy, sudah titik. Arasnya di atas air, nanti ada berita seperti apa pernyataan Allah dalam ayat ini, arasnya di atas air. Ya sudah begitu saja, tidak usah ditafsirkan airnya sebesar apa ya, arasnya begitu besar airnya, lalu Allah ada di tengah. Bukan itu nih ya. Jadi jangan pernah kita mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Gampangnya seperti itu. Termasuk Allah punya tangan, iya memang seperti itu. Innallaha yabsutu yadahu bilail. Nah, misalnya seperti itu dalam sebuah hadis ya. Sungguhnya Allah membentangkan kedua tangannya di waktu malam. Lihat tangan Allah seperti apa? Tidak usah disifati seperti manusia. Sudah tangan Allah saja. Mau kemudian ditafsiri dengan kekuasaan, itu terserah, itu tafsirannya ya. Tapi yang jelas kita harus mensucikan Allah. Jangan pernah mensifati Allah dengan makhluk sama dengan kita. Ya, kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di surah Asy-Syura ya, di ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan dia, wa huwas samiul basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Jadi jangan pernah kita mensifati dengan tafsiran kita dengan makhluk. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bentuk-bentuk mensucikan Allah, perintah Allah, sabisma rabbikal a'la, sucikan siapa? Asma Tuhanmu
Al-A'la yang maha tinggi ya, yang maha tinggi. Bapak sekalian, di ayat yang pertama ini maka kemudian menjadi rujukan bagi kita, pemacu bagi kita agar kita memperbanyak bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, memperbanyak bertasbih kepada Allah. Perintahnya memang kepada Rasulullah ya, perintahnya di ayat ini kepada Rasulullah ya, hanya kembali kepada Rasulullah. Jadi sabisma rabbika, sabisma rabbika, hanya kembali ke Rasulullah, tapi hakikatnya terpulang kembali kepada kita sebagai umatnya ya. Jadi hanya kepada Rasulullah, tapi hakikatnya kepada kita ini dianjurkan untuk mensucikan asma Allah yang maha tinggi ya. Kaidah ini menjadi benar bagi kita ya, sebagaimana di surah Az-Zumar ayat 67, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit akan digulung dengan tangan kanannya. Itu kan ada tangan kanan Allah juga kan. Sekali lagi jangan disifati seperti manusia, sudah tangan kanan saja seperti itu ya. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wala ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah wassamawatu matwiyatun biyaminih. Dinyatakan di sana, jadi mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Cara mengagungkan Allah itu sudah ada caranya ya, sudah ada petunjuknya. Jangan asal mengagungkan Allah gitu ya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit akan digulung dengan tangan kanannya ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun ya. Jadi dinyatakan Allah maha suci dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang disifati oleh orang-orang musyrik tadi. Maha suci, maha tinggi Allah. Bapak sekalian, kemudian dari ayat ini kita mengetahui bahwa di antara sifat Allah yang maha tinggi ada banyak dalil yang menunjukkan ketinggian Allah tadi ya. Allah maha tinggi dalam 3 perkara. Pertama, Allah maha tinggi dalam sifat-sifatnya, yaitu sifat-sifat Allah semuanya adalah sifat-sifat yang sempurna. Yang kedua, Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tidak bisa kemudian disamakan dengan makhluk yang seluruh selain Allah adalah makhluknya, dan Allah maha tinggi di atas makhluknya. Dan yang ketiga, Bapak sekalian, zat Allah adalah benar maha tinggi. Secara zatnya ya, zat Allah benar maha tinggi. Bapak sekalian, baru ayat pertama ini, baru ayat berikutnya insyaallah akan menyusul ya, mudah-mudahan bisa berlanjut. Dan sekali lagi ini yang melatar belakangi surat Al-A'la atau fadilah-fadilah keutamaan surat Al-A'la, sehingga kita ketahui, maka sering-seringlah dibaca surat ini karena Rasulullah sangat mencintai surat ini, maka kita pun hendaknya mencintai surat Al-A'la. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tergolong meneladani Rasulullah SAW.